Halo sahabat matematika, pada video kali ini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras merupakan materi dari kelas 8 semester genap. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan sahabat channel Swardana Putra senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Teorema Pythagoras sering dikenal dengan istilah teorema Pythagoras, di mana kalimat Pythagoras pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena sejak SD ketika pembelajaran matematika pasti kita tidak ketinggalan untuk mempelajari Pythagoras. Rumus Pythagoras merupakan rumus yang ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Pythagoras. Adik-adik, mungkin adik-adik pernah melihat di mana seorang tukang melakukan pengukuran benang. Di sini dia di saat melakukan membuat fondasi rumah, memasang patok, tukang di sini secara tidak langsung, tidak sadar sudah menerapkan yang namanya teorema Pythagoras. Nah, jadi pada video kali ini kakak akan membawa kata kunci yaitu segitiga siku-siku, hipotenusa, triple Pythagoras, di mana kompetensi dasar kita adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Dasar kompetensi menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Adik-adik, peta konsep kita adalah kita akan mempelajari triple Pythagoras, segitiga siku-siku, terus segitiga khusus, penerapan teorema Pythagoras, dan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Begitu pula segitiga siku-siku sama kaki. Sepintas kakak di sini menjelaskan di mana Pythagoras itu lahirnya di Pulau Samos, di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal penghitungan ajaib ini. Walaupun fakta ini berisi tentang teorema Pythagoras yang sudah banyak diketahui dan orang-orang dianggap sebagai penemuan yang dipenemukan oleh Pythagoras, karena Pythagoras inilah yang melakukan pembuktian pengamatan secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Tadi kakak sudah sempat singgung bahwa teorema Pythagoras itu banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih jelas di sini di tukang bangunan, di mana tukang bangunan menggunakan sudut istimewa dari dalil Pythagoras, di mana sisi 60 cm, 80 cm, 100 cm merupakan bagian dari dalil-dalil sudut istimewa yang berada di triple Pythagoras. Adik-adik, bagaimanakah kita caranya membuktikan triple Pythagoras tersebut atau sudut-sudut dan panjang nilai daripada Pythagoras? Adik-adik,
Bisa pembuktiannya dengan menggunakan kertas kotak-kotak. Jadi di sana akan adik-adik buat dengan bentuk persegi yang sama panjang. Terus adik-adik lakukan penelitiannya, misalnya A, B, terdapat 3 kotak, kita anggap sisi alas. B, C, terdapat 4 kotak, kita anggap sisi tinggi. Sehingga di sini AC yang merupakan hipotenusa daripada segitiga siku-siku mendapat hasil ada 5 kotak. Nah, mungkin di sini silakan adik-adik bereksplorasi, mencoba untuk nilai-nilai triple Pythagoras yang lainnya. Pada gambar di samping, segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Dilihat dari besar sudut di sini, di mana besar sudut daripada sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sisi C adalah merupakan sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Dalil Pythagoras adalah dalil matematika tentang segitiga siku-siku yang menunjukkan bahwa panjang alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat itu sama dengan panjang sisi miring kuadrat atau hipotenusa. Dapat kita tulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dapat kita turunkan rumusnya, di mana A itu akan didapat dari C kuadrat dikurangi B kuadrat dalam bentuk akar. B itu didapat C kuadrat dikurangi A kuadrat dalam bentuk akar. C didapat A kuadrat ditambah B kuadrat dalam bentuk akar. Seperti disampaikan tadi bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa atau C didapat dari penjumlahan sisi-sisinya atau sisi-sisi yang lain. Sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Baik, kita akan mencoba soal 1. Diketahui di gambar ada segitiga siku-siku. Kenapa kakak mengatakan segitiga siku-siku? Karena di sini sudutnya sebesar 90 derajat. Sisi kita katakan A 5 meter dan sisi B 12 meter. Yang ditanyakan adalah C yang disebut hipotenusa. Bagaimana penyelesaiannya? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kita salin bawa ke sini. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat artinya 5 kali 5 menghasilkan 25. 12 kuadrat artinya 12 kali 12 menghasilkan 144 sama dengan C kuadrat. 25 ditambah 144 itu menghasilkan 169. Karena di sini C kuadrat, C
kuadratnya hilang, berarti di sini menjadi akar. Sehingga akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Adik-adik, kakak akan mengajak kalian bagaimana sih caranya kita mencari akar 169. Adik-adik sudah ketahui bahwa akar 169 merupakan akar istimewa. Nah, sekarang kita mencoba mencari akar 169. Itu kita hitung dari belakang. Dari 3 bilangan ini kita hitung 2 angka 9, 6. Kita kasih batas titik di sini. Kita akan selesaikan terlebih dahulu angka 1. Adik-adik berpikir, bilangan berapa atau angka berapa yang kita ambil jika dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan angka 1. Jelas, angka 1. 1 dikali 1 menghasilkan 1. Kita kurangkan. 1 kurang 1 hasilnya 0. Nah, sekarang 69 kita turunkan. Di sini kita turunkan keduanya dan kita mendapat hasil 1. 1 ditambah 1. Angka yang tadi kita ambil dan kita tambahkan. 1 ditambah 1 menghasilkan 2. 2 titik kali titik. Angka berapakah yang kita ambil untuk menggantikan titik tersebut mendapat angka 69? Triknya adalah lihat angka 9. Angka 9 ini merupakan bagian kelipatan dari angka 3 kali 3. Kita ganti titik ini dengan angka 3. Angka 3 menjadi 23 kali 3. 23 kali 3 itu menghasilkan 69. 69 dikurangi 69 hasilnya 0. Jadi kita mendapat angka 3. Baik, akar dari 169 adalah 13. Nah, sekarang kita lihat contoh 2, adik-adik. Tentukan panjang A pada gambar di samping, di mana dari gambar di sini hipotenusa atau sisi miring 2,9 cm, salah satu alasnya adalah 2,1 cm. Jadi sekarang yang diketahui justru sisi miring atau hipotenusa atau yang kita sebut tadi C. Sehingga kita substitusi ke dalam bentuk rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditanya, berarti B kuadrat kita ganti dengan 2,1 pangkat 2 sama dengan C kuadrat, kita ambil angkanya, datanya 2,9 pangkat 2 atau kuadrat. 2,1 kuadrat yang artinya 2,1 kali 2,1 menghasilkan 4,41. 2,9 pangkat 2 yang artinya 2,9 kali 2,9 menghasilkan 8,41. Nah, sehingga di sini A kuadrat sama dengan 8,41 dikurangi 4,41.
41, sehingga menghasilkan A kuadrat sama dengan 4. A, akar dari 4 adalah 2. Contoh soal 3, perhatikan gambar trapesium di samping, di mana panjang BC adalah. Adik-adik sahabat matematika Suartana Putra, di sini trapesium panjang BC tidak diketahui. Panjang yang sisi yang lainnya sudah diketahui. Bagaimanakah penyelesaiannya? Jelas, adik-adik harus menggunakan teorema Pythagoras. Untuk penyelesaian masalah di atas atau masalah yang sini, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C menuju E, sehingga kita akan mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Segitiga CEB. Misalkan di sini titik potong. Garis yang kita tarik dari C berada pada garis AB. Kita buat E, maka terbentuk segitiga siku-siku BCE, sehingga berlakulah teorema Pythagoras karena di sudut E besar sudutnya adalah 90 derajat. Panjang BE itu didapat dari panjang AB dikurangi panjang AE. BE sama dengan 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Jadi panjang BE sama dengan 8 cm. Berarti kita sudah punya data panjang CE 15, panjang BE 8. Panjang CE, panjang DA sama dengan 15 cm. Perhatikan segitiga BEC siku-siku di E. Sehingga berlaku BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat sama dengan BC kuadrat 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga 225 ditambah 64 mendapat hasil BC kuadrat 289, sehingga BC akar 289 adalah 17. Ini juga akar istimewa. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Nah, untuk mencari akar 289 tadi kakak sudah jelaskan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencoba sendiri dan tunggu video kakak berikutnya tentang bagaimana kita bisa menghitung akar yang tidak istimewa. Jelas, kita harus tahu langkah-langkahnya dan penjelasannya. Silakan adik-adik nanti bisa simak di video kakak berikutnya. Untuk mendukung channel kakak, silakan bersahabat dengan channel Suartana Putra, klik like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih sudah bergabung di channelnya kakak Suartana Putra. Sampai jumpa di video sesi berikutnya.